Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran fisika kelas 10 di SMA IT Al-Uswah Surabaya. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Sebelumnya, dalam bab besaran dan pengukuran, kita telah belajar tentang beberapa besaran-besaran yang bisa kita pakai dalam pembelajaran fisika, di antaranya adalah besaran pokok, besaran turunan, serta kita belajar tentang dimensi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran di dalam fisika itu seperti apa? Ya. Oke. Pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Jadi di sini seseorang dikatakan telah melakukan sebuah pengukuran apabila dia mempunyai sebuah acuan alat ukur yang dijadikan sebagai pembanding, gitu ya, untuk menentukan ukuran dari benda yang lainnya, gitu ya. Pengukuran itu adalah sebuah kegiatan, sedangkan alat untuk mengukurnya kita sebut sebagai alat ukur. Nah, kemudian untuk hasil pengukuran biasanya kita sebut ada hasil pengukuran tunggal dan ada hasil pengukuran lebih dari satu, di mana ketika kita mengukurnya melalui percobaan, kita ukur lebih dari satu. Nah, untuk pengukuran tunggal, biasanya kita tulis dengan simbol menggunakan X sama dengan X0 plus minus delta X, seperti yang ada di layar ya. Kita sebutkan di mana X itu adalah nilai besaran yang diukur, sedangkan X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian dari pengukuran dengan nilai sebesar setengah kali skala terkecil dari alat ukur tersebut. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengukuran panjang, ya. Ada pengukuran panjang, ada pengukuran waktu, ada pengukuran suhu, seperti sebagaimana besaran pokok yang ada di dalam yang kemarin kita pelajari. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Contoh pengukuran panjang yang kita pakai alat ukurnya diantaranya ada 3, mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Seperti di dalam gambar, coba kalian perhatikan mana gambar pengukuran panjang yang disebut dengan mistar? Ya, betul ya. Jadi yang disebut dengan mistar adalah penggaris yang kita kenal dengan nama penggaris, kemudian ada skala-skalanya mulai dari 0 sampai berapa ukuran dari alat ukur tersebut, dengan satuan biasanya kita pakai sentimeter. Kemudian yang kedua jangka sorong. Mana alat jangka sorong? Ya, betul. Jadi jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang, di mana alat ukur ini lebih teliti dibandingkan dengan mistar dan bisa dipakai untuk benda-benda yang terdapat lubang di dalam benda tersebut. Misalkan benda berbentuk lingkaran, kemudian benda berbentuk cincin, ya, itu bisa dipakai diukur dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini adalah alat untuk mengukur panjang yang berukuran lebih kecil, di mana tingkat ketelitiannya lebih teliti dibandingkan dengan mistar dan jangka sorong. Oke, baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Mistar, ya. Seperti di
kita ketahui ketika kita sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan nanti ketika kita di perguruan tinggi, pembelajaran di eksak ya, kadang-kadang kita membutuhkan alat ukur untuk mengukur sebuah, benda. Nah, mistar ini yang kita kenal juga sebagai penggaris, memiliki skala terkecil ya, garis-garis kecilnya itu, berukuran 1 mm setiap garisnya. Jarak antara setiap garis dengan garis 1 mm. Sehingga ketika kita menentukan delta X-nya atau ketelitian dari mistar tersebut adalah setengah kali skala terkecil, yaitu setengah kali 1 mm atau 0,5 mm atau bisa juga 0,05 sentimeter. Contoh di sini, ada sebuah pensil diukur panjangnya dengan menggunakan mistar. Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama adalah kita letakkan salah satu ujung dari pensil tersebut di titik 0 ya, di angka 0 tepat salah satu ujung dari pensil tersebut. Kemudian kita ukur sampai di ujung dari yang lainnya. Dari gambar contoh yang ada di layar, kita dapatkan bahwa hasil pengukuran dari pensil tersebut adalah 6,4 cm. Sehingga untuk penulisan hasil ukurannya itu ditulis dengan menggunakan X sama dengan X0 plus minus delta X, di mana delta X itu adalah tingkat ketelitian atau ketidakpastian dari alat ukur tersebut yang nilainya sebesar setengah kali skala terkecil, atau kalau mistar kita pakai 0,05 cm karena yang eh, apa bendanya ketika diukur itu ada 6,4 cm sehingga kita samakan satuannya ketidakpastiannya sebesar 0,05. Sehingga cara menuliskannya adalah 6,4 plus minus 0,05 dalam kurung sentimeter. Inilah cara menggunakan mistar dan menuliskannya dengan menggunakan ketidakpastiannya. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan jangka sorong. Apa jangka sorong? Jangka sorong adalah salah satu dari alat ukur panjang juga yang lebih teliti, di mana dia memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm jarak antara garis garis pengukuran dari satu ke satunya. Sehingga jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar. Contoh, dari sebuah jangka sorong, kita ingin mengukur diameter atau panjang dari baut ya, sebuah baut. Kita perhatikan cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong adalah dengan menggunakan skala utama dan skala nonius, di mana skala utamanya ini adalah skala yang tertempel di dasar atau di tengah dari alat ukur tersebut. Kalau kita lihat dari alat ukur ini didapatkan bahwa skala diameter dari baut tersebut sebesar 2,4 cm, yaitu skala sebelum angka 0 ya. Sebelum angka 0 itu berapa titik garis yang didapatkan gitu ya. Kemudian untuk skala nonius itu kita cari dengan mencari garis di skala 0 sampai 10 ini yang dia mempunyai garis lurus ke atas gitu ya. Kita perhatikan dari gambar ini kita dapatkan 2,4 untuk skala utama, kemudian 0,07 untuk skala
noniusnya. Ya, di angka 7 kemudian dikalikan 0,01 sehingga menghasilkan 0,07 cm. Sehingga hasil pembacaan alat dari jangka sorong ini adalah 2,4 ditambah 0,07 sama dengan 2,47 cm. Ini untuk alat yang namanya jangka sorong. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah sebuah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan dari mistar dan jangka sorong. Lebih baiknya apa? Tingkat ketelitiannya lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan mistar dan jangka sorong. Di mana mikrometer skrup mempunyai ketelitian sebesar 0,01 mm. Sehingga ketidakpastiannya adalah 0,005 ya, milimeter atau ya 0,005 milimeter. Sehingga dengan ketelitian yang begitu bagus, kemudian dia juga kecil, bisa digunakan untuk mengukur diameter benda-benda yang lebih kecil lagi. Misal ketebalan kertas gitu ya, diameternya kawat, itu bisa dipakai alat ukur mikrometer skrup. Ini contoh gambarnya. Ya, misalkan mengukur kelereng ya, kelereng atau apa namanya kalau di sepeda itu ada bola-bola kecil ya di dekatnya roda itu. Nah, untuk mengukurnya diletakkan di antara penjepit di dalam mikrometer skrup ini. Untuk menghitungnya, pengukurannya ada yang namanya skala utama yang berada di pegangan dan ada yang namanya skala nonius yang berada di lingkarannya. Kalau kita perhatikan dengan teliti, maka didapatkan bahwa diameter dari bola kecil yang diukur dengan mikrometer skrup tersebut, skala utamanya adalah 13 mm dan skala noniusnya adalah